Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat dengan konsep kromosom dan gen. Mari kita cari bahan bacaan dulu, yaitu dari buku siswa IPA kelas 9 edisi revisi 2018 halaman 120 sampai dengan 132. Jika sudah ketemu, maka mari kita belajar bersama. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mari kita renungkan dulu atau kita jawab dulu pertanyaan yang ada. Yang pertama, apakah kalian sudah mendapatkan warisan dari orang tua? Di antara kalian ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Mengapa seperti itu? Kita mengatakan kalau warisan orang tua mungkin bisa berupa harta, tapi apakah warisan itu? Ya, warisan yang kita peroleh dari orang tua kita adalah kita sudah dapat semuanya, yaitu sifat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi seperti misalnya sifat-sifat yang ada di dalam tubuh kita itu semua dari orang tua kita. Nah, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat seperti itu ada pada genetika dari kata gen, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau kepada anak. Mengapa kita mirip dengan orang tua kita? Kita perhatikan gambar berikut. Ya, kita amati dari gambar. Di sini ada satu keluarga dengan dua anak laki-laki dan perempuan. Kemudian kita amati hasil pengamatannya apa. Nah, matanya seperti siapa? Kemudian hidungnya, alisnya, atau tipe wajah, atau senyum dari anak tersebut. Seperti siapakah? Nah, sekarang pertanyaannya. Sifat anak perempuan lebih mirip dengan siapa? Atau sifat anak laki-lakinya mirip dengan siapa? Nah, mengapa bisa demikian? Perhatikan gambar berikut. Ya, seorang anak di sini pada waktu kelas 7 kita sudah mempelajari tentang sel dan jaringan. Hanya pada waktu kita mempelajari sel, di situ kita sudah mempelajari bagian-bagian dari sel tapi yang ada di sitoplasma. Nah, yang sekarang kita pelajari yang ada di dalam inti. Jadi kalau di sini kita amati dari gambar manusia itu, kita ambil jaringan pada kulit. Nah, kemudian di jaringan itu ada sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom, di situ berupa rantai yang sangat panjang yang di dalamnya ada protein. Nah, di antara protein yang ada di situ ada susunan DNA. Jadi, kita amati bahwa di dalam sel itu terdapat inti. Di dalam inti terdapat kromosom. Kemudian di sini pada kromosom itu terdapat gen. Di dalam gen ada untaian DNA atau deoksiribonukleat. Kita lanjut, di manakah letak gen di dalam kromosom? Nah, di sini ada kromosom. Nah, dari kromosom yang ada ini, di sini ada gen. Susunan gen itu masuk pada DNA. Nah, kemudian dari gen-gen yang ada itu ternyata dia ada di dalam lokus atau ruangan tertentu. Di sini mempunyai sepasang alela. Jadi, satu gen itu akan menentukan sifat dari
individu tersebut. Nah, di sini kita amati ada 3 pasang gen. Berarti di situ ada 3 lokus. Nah, gen di dalam kromosom terdapat pada lokus atau ruangan yang berisi sepasang alela yang menentukan sifat. Istilah-istilah genetika yang perlu kalian pelajari adalah yang pertama, tadi kromosom. Dia sebagai pembawa sifat. Kemudian ada gen yang menentukan sifat. Kemudian ada parental, induk atau orang tua atau tetua. Kemudian ada filial, keturunan. Kemudian F1 itu keturunan yang pertama atau biasa juga disebut dengan anak. Kemudian keturunan kedua biasa juga disebut dengan cucu, itu kalau pada manusia. Kemudian kita amati lagi, di situ ada genotip, yaitu sifat yang dibawa oleh gen tetapi tidak tampak dari luar. Nah, di sini biasanya berupa simbol huruf. Seperti misalnya, itu ada huruf M itu menentukan sifat merah. Huruf T menentukan sifat batang tinggi. Nah, kemudian yang fenotip adalah sifat yang tampak dari luar yang bisa diamati. Seperti misalnya, di sini sifat itu bisa dilihat, diukur, atau diamati. Contoh, ada rambut lurus, hidung mancung, cerdas, cantik. Nah, mengapa kecerdasan itu kok termasuk pada fenotip? Itu dikarenakan kecerdasan bisa dihitung. Kita ingat ada tes IQ. Berikutnya di situ ada sifat yang dominan. Jadi sifat itu akan selalu muncul di dalam keturunannya. Yang dia akan mengalahkan pada sifat resesif. Sifat resesif adalah sifat yang lemah atau sifat itu akan tertutupi oleh sifat dominan. Kemudian di sini ada sifat intermediate. Nah, berarti di sini sifat itu sama-sama kuat dan itu akan muncul pada keturunannya. Nah, sifat ini merupakan perpaduan di antara kedua induknya. Atau bisa juga ada yang disebut dengan semi-dominan. Jadi pasangan gen ini akan yang berinteraksi untuk memunculkan. Nah, kembali kepada yang tadi. Gambar yang tadi. Nah, maka ciri fisik yang tadi yang sudah kamu amati, ternyata anak perempuan itu lebih cenderung mirip pada ibu ya. Kemudian untuk yang laki-laki lebih mirip kepada bapak. Nah, sekarang kita amati dulu. Tipe anak-anak di situ ternyata yang alis itu untuk yang anak laki-laki maupun anak perempuan seperti ibu. Nah, maka tipe alis ibu ini bisa dikatakan dominan terhadap tipe alis dari bapak. Atau bisa dikatakan tipe alis dari bapak dikatakan sebagai sifat resesif karena tidak muncul di anak. Berikutnya, mengapa ada anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, manusia di sini mempunyai 46 kromosom. Nah, dari 46 kromosom itu dibedakan menjadi 2, yaitu 44 kromosom yang menentukan sifat tubuh. Sifat tubuh ini sifat dari tipe rambut, tipe tangan, jari. Jadi sifat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Atau biasa juga disebut dengan autosom yang disingkat dengan A. Kemudian 2 kromosom sebagai penentu jenis kelamin atau gonosom. Jadi mengapa ada laki-laki dan perempuan ini ditentukan oleh gonosom. Nah, berikutnya pada manusia di sini untuk anak orang laki-laki dia mempunyai sperma. Nah, di sini pria itu dikatakan sebagai XY simbolnya. Kemudian yang wanita simbolnya XX. Jadi yang 2 kromosom tadi disimbolkan dengan XX pada wanita atau XY pada laki-laki. Kemudian
laki-laki kan menghasilkan sperma. Jumlah sperma pada laki-laki itu hanya separuh, yaitu 22 autosom dan 1 gonosom. Kalau pada perempuan berarti di sini mempunyai sifat yaitu separuhnya juga 22 autosom dan 1 gonosom. Nah, kalau yang perempuan di situ berarti ovumnya 22 autosom dan 1 X. G-nya itu diganti dengan huruf X. Kemudian kalau yang laki-laki di sini G-nya bisa diganti dengan X atau diganti dengan Y. Maka jika terjadi pembuahan, maka akan menghasilkan sigot. Nah, sigot itu akan mempunyai kromosom 46, yaitu 44 autosom dan XX. Itu jika dia anak perempuan, dan 44 autosom dan XY jika dia adalah anak laki-laki. Nah, kemudian pada setiap spesies itu mempunyai jumlah kromosom yang sama. Tetapi jika spesiesnya berbeda, maka kromosomnya bisa berbeda. Kita amati di sini. Ada merpati, ada ayam, kuda, keledai, kemudian ada jerapah, ada kambing, ada padi, ada kacang. Ini mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Tetapi setiap spesies itu kromosomnya sama. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.